Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu-ibu, para kader, ya, kita akan melakukan pemeriksaan glukosa, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan trigliserida. Bukan ya, asam urat. Asam urat. Ya. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu alat-alatnya, ya. Ini ada alat untuk cek 3 tadi, gula, kolesterol, dan asam urat. Ya, hati-hati untuk memilih, ini banyak di pasaran, ya. Banyak di pasaran, tergantung mereknya, dan harus dicocokkan juga dengan reagennya. Ya, reagennya harus kita cocokkan dulu. Ya, perhatikan alatnya. Kemudian setelah alat lengkap, ya, ada sanitizer, ada sarung tangan, ya, untuk keamanan, karena ini eranya COVID dan juga kita harus pakai masker, ya. Sebelumnya kita harus cuci tangan dulu, ya. Nah, ini, ya, jangan lupa, ya, langkah-langkahnya. Ya, setelah ini kita pakai sarung tangan. Tapi sebelum, perhatikan dulu, ya, ibu-ibu, ini ada untuk untuk menusuk jari, ya. Nah, jarinya mana yang harus ditusuk, ya. Perhatikan, jarinya ada 3 jari ini yang harus kita tusuk, ya. Jadi bukan jempol, bukan kelingking, tidak boleh, harus 3 jari ini, ya. Dan nusuknya di daerah tepi, ya. Daerah tepi nantinya. Jangan di tengah, ya. Kalau di tengah memang boleh tapi sakit nantinya. Jadi harus di tepi, ya. Kok menusuk itu, ya. Kemudian untuk regen, ya, regen yang kita dapatkan karena ini mereknya ESI, ya harusnya masih ESI. Ini bukan promosi, ya, ada macam-macam mereknya, ya. Ya, ini karena kita pilih ini karena Anda bisa untuk 3 macam ini, ya. Bisa ini untuk pemeriksaan glukosa, yang ini untuk asam urat, yang ini adalah untuk kolesterol, ya. Baik, kemudian kita perhatikan nomornya, ya. Perhatikan nomornya, ya. Di sini ada nomor kode. Kalau nomor kode ini harus cocok dengan standarnya. Standarnya ada di sini, ya, untuk kalibrasi alat, ya. Ini harus sama, ya, harus sama dengan nomornya, ya. Jadi nomornya 2208 ini harus sama, 2208. Jangan nomornya berbeda. Kalau nomornya berbeda, tidak akan bisa nanti dipakai di alat. Itu, ya. Kemudian dilihat kadaluarsanya. Di sini ada kadaluarsa, ya, kapan kadaluarsanya ini berlaku, ya. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan bagaimana pemeriksaannya, ya. Nanti setelah pemeriksaan akan saya terangkan bagaimana untuk interpretasinya, ya. Baik, kita mulai, ya. Untuk ini saya panggil teman saya, Mas sini untuk jadi probandus, Mas Sarjito, ya. Baik, saya harus pakai sarung tangan dulu. Ya, ini bisa didapatkan murah sekali, ya, di pasaran untuk sarung tangan ini, ya. Ukurannya ada M, ada S, ya, tergantung. Kalau ibunya kecil, ya S. Kalau agak gemuk, ya M. Kalau gemuk sekali, ya L nantinya. Ya. Oke. Kemudian alat kita siapkan, ya. Siapkan, ini kita cocok, baterainya kita cek hidup, ya, baterainya hidup ini, ya. Kemudian kita masukkan untuk kalibrasi glukosa dulu. Ya, ini, ya. Sesuai dengan nomornya, perhatikan, sesuai dengan nomornya ini 2208. Ini 2208. Ya. Ini, ya, caranya nanti kita masukkan, ya. Macam-macamnya sudah di alat, ya. Masukkan. Oke. Nah, oke, dia udah mendeteksi untuk glukosa, ya. Perhatikan nanti di sini, ya, glukosa, ya, 2208, ya, menunjukkan tadi itu 2208. Berarti udah
sudah benar labnya. Kemudian pasiennya, monggo Pak Sarjito, tangan jarinya ya, nanti kita siapkan dulu untuk alat penusuknya. Hati-hati, jangan menyentuh jarumnya, ya, karena ini steril, ya. Nah, untuk orang dewasa, kita pilih sini ada nomornya, ya, nomor 4 atau nomor 5, ya. Ini kedalamannya, artinya kedalamannya. Angkanya semakin besar berarti dalamnya semakin dalam, ya. Baik. Kemudian kita jangan lupa swab alkohol, ya, atau kalau nggak ada di rumah ya kapas dengan alkohol, ya. Ini udah bentuk jadi praktis, ya, sudah ada alkoholnya, ya. Ini 3 jari, ya, 3 jari ini tinggal kita usap, ya. Misalkan jari manis, ya. Wah, ini agak tebal nih, kulitnya agak tebal nih, ya. Ini nomor 5 ini. Kita lihat, wah ini keras, kaku. Tidak mungkin 4 nanti darahnya sedikit keluarnya. Ya. Bismillah. Ya, hati-hati kita tusuk. Ya, pinggir ya, jangan di tengah. Ya, keluar. Sip. Sambil menyiapkan itu keluar, ya. Ya, sebenarnya bisa masukkan ini dulu juga bisa, ya. Kita siapkan. Dari samping. Ya, hasilnya keluar nilainya 82. Berarti ini normal, ya. Karena dia kalau dia puasa, hati-hati, dia tanya dulu puasa apa tidak. Kalau puasa, ya, normalnya di bawah 126. Tapi kalau dia tidak puasa, itu bisa dikatakan dia masih normal di bawah 200, ya. Itu nanti tergantung dari makanannya. Baik, ini untuk glukosa. Baik ibu-ibu nanti yang melakukan sendiri, jadi ini bisa dilakukan sendiri mandiri di rumah, ya. Tidak perlu istilahnya tenaga kesehatan, tapi betul-betul ibu sudah terlatih, ya, terlatih bisa menggunakan alat ini. Hati-hati untuk memperhatikan. Kemudian bagaimana interpretasinya. Jadi ibu bisa ingin tahu untuk interpretasinya. Jadi ini glukosa. Perhatikan, kalau glukosa ibu periksa ternyata dia rendah, misalkan di bawah 60, nilainya di sini kok terbaca 40. Nah, sebenarnya kalau dalam medis 40 itu ya dikatakan rendah sekali, di bawah 60, ya. Sebenarnya kalau di bawah 60 kondisi pasiennya tidak seperti ini, bisa jalan-jalan. Berarti ini ada kekeliruan dalam interpretasi, ya. Jadi ini ada keliruan, di alat ada keliruan, berarti ada error, ya. Harusnya tidak sesuai, berarti ini tidak sesuai dengan keadaan klinisnya, Bu, ya. Jadi harusnya kalau di bawah 60, keadaan pasiennya pasti dalam keadaan ketiduran, ya. Mungkin juga keadaan koma, tidak sadar. Kalau di bawah 60, itu artinya dia mengalami hipoglikemik, ya. Nah, kalau hiperglikemik, ya, hiperglikemik itu artinya nilainya di atas nilai normal. Dilihat dulu berapa nilai normalnya. Nilai normal untuk glukosa kalau dia puasa itu di bawah 126, ya. Kalau tidak puasa, ya, atau gula darah sewaktu itu bisa sampai dari nilai batas terendah, ya. Batas terendah berapa? 60, ya. 60. Tertingginya berapa? 200. Kalau di atas 200 dikatakan dia sebagai hiperglikemik, ya, penyakit
Ya, itu perlu kita konfirmasi lagi. Kalau di atas 200 terus hati-hati. Jadi untuk perhatikan, kalau berarti 200 berarti perhatikan makanannya. Disarankan makanannya jangan banyak mengandung gula. Kemudian untuk asam urat, ya, asam urat juga dipengaruhi oleh makanan, ya. Asam urat itu nilai normalnya 5 sampai 7, ya. Jadi kalau 7, wah ini asam uratnya sudah tinggi, ya. Untuk interpretasi, ya. Kelainannya di mana? Gangguannya biasanya pada persendian. Kalau asam uratnya tinggi, ya keluhannya pada persendian, ya. Ada juga yang mengaitkan asam urat ini berhubungan dengan ginjal, ya. Jadi kalau asam uratnya tinggi, kemungkinan ginjalnya tidak bisa mengekskresikan asam urat ini. Jadi harus hati-hati, ya. Mungkin fungsi ginjalnya juga sudah menurun, ya. Kalau rendah tidak masalah, ya, itu masih batas normalnya karena dipengaruhi oleh diet, ya. Hati-hati kalau tinggi berarti makanannya harus diatur. Kemudian kemudian yang terakhir tentang kolesterol, ya. Kolesterol itu nilai normal orang normal itu di bawah nilai 200. Kalau dia sampai tinggi, sampai di atas 200, nah ini berarti dia mengalami yang namanya hiperkolesterol. Hati-hati, kolesterol itu selalu dihubungkan dengan penyakit jantung, ya. Jadi ibu-ibu kader nanti hati-hati untuk meriksa ini dan bisa menyarankan kepada pada masyarakat, ya, yang mau periksa kolesterol, periksa trigliserid, ya, dan asam urat dan pemeriksaan glukosa, ya. Itu saja yang kita perhatikan ibu-ibu, ya. Pertama kita harus bekerja steril mungkin, ya. Pemakaian jarum harus sekali pakai, jangan untuk berkali-kali, untuk satu orang bisa untuk tusuk, ya, beberapa kali, ya. Itu. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu kita kepas alkohol, ya. Selesai. Demikian ibu-ibu, ya, untuk pemeriksaan ini. Yang ini cukup cepat, ya, cukup cepat dan praktis untuk bisa di lapangan, ya. Ibu-ibu juga bisa melakukan sendiri, mandiri di rumah, ya. Dan ini bisa dijual bebas, ya. Dijual bebas di apotek-apotek itu ada. Ibu bisa beli. Kalau beli ini tolong perhatikan, oh mereknya ini ya harus beli regennya, kalau udah habis ya sesuai dengan mereknya. Jangan keliru, beli asal beli tiba-tiba tidak bisa dipasang oleh alat ini. Oke, demikian Ibu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.